Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke adik-adik semuanya, semangat pagi. Semangat ya, selalu semangat ya. Ya adik-adik, pada hari ini kita akan belajar penerapan teorema Pythagoras. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ubay untuk memimpin doa belajar terlebih dahulu. Baik, mari teman-teman semuanya untuk memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dari Ibu Presti berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih, Ubay. Oke, selanjutnya adik-adik, agar menambah kecintaan kita terhadap bumi pertiwi ini, kita akan mendengarkan lagu nasional Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk hening, di-mute terlebih dahulu. Apa kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran di link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Coba Ubay tolong dilihat siapa ada peserta didik yang belum datang, yang belum hadir di Google Meet ini. Hendri, Bu. Hendri. Ini ada masalah jaringan nih, Bu. Motivasi hari ini dari Ibu, semangat menimba ilmu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kita niatkan bersama-sama bahwa sekarang kita akan mencari ilmu semata-mata karena Allah, agar Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Jadi harus tetap semangat menimba ilmu dalam kondisi dan situasi apapun ya. Oke, siap adik-adik? Dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja. Ayo, ada yang masih ingat kita belajar apa saja di pertemuan pertama? Iya. Pythagoras, Bu. Teorema Pythagoras, Bu. Tentang teorema Pythagoras. Mengenal teorema Pythagoras. Ya, betul. Gimana? Jenis-jenis segitiga. Oke, segitiga. Untuk lebih mengingatkan lagi, kita lihat video berikut ini ya. Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Sebelum dimulai pembelajaran ini, mari kita gaungkan dulu jargon matematika. Ketika Ibu bilang matematika itu, adik-adik harus menjawab, mudah, mudah banget. Amin. Oke, semoga sugesti itu
akan menjadikan materi pembelajaran pada hari ini mudah bagi adik-adik semuanya ya. Oke, amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adik-adik, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali, mengenal teorema Pythagoras. Tentunya adik-adik sudah bisa membuktikan rumus teorema Pythagoras kan? Adik-adik juga sudah tahu triple Pythagoras. Kemudian caranya menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menerapkan teorema Pythagoras dalam permasalahan kehidupan nyata. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyaksikan apa saja sih aplikasi dari materi teorema Pythagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ya adik-adik, bisa di bidang teknik bangunan, teknologi, sains, dalam bidang astronomi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selanjutnya adik-adik akan dikelompokkan, kemudian menentukan atau mencari penerapan dari teorema Pythagoras tersebut. 3 masalah ya, 3 masalah penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Bisa dalam bidang teknik bangunan, sains, dan teknologi, atau lain sebagainya. Proyek tersebut nantinya dibuat laporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jangan lupa juga harus mengilustrasikan gambarnya, kemudian menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Insya Allah adik-adik bisa menyelesaikannya ya, diskusi bersama kelompoknya. Yuk kita gaungkan lagi jargonnya. Matematika itu mudah banget. Amin. Selamat mengerjakan. Teorema Pythagoras. Oke, adik-adik, tadi sudah tahu ya kita mau ngapain aja pada hari ini dari tayangan video tersebut. Dari materi yang sudah dipelajari di 2 pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar penerapan teorema Pythagorasnya nih adik-adik. Nah, kita lihat dulu. Untuk kelompoknya sudah Ibu share ya di grup, nanti adik-adik bisa cek siapa aja. Udah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Udah. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, adik-adik, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya adalah adik-adik dapat membuat proyek berupa laporan penerapan teorema Pythagoras, bisa dalam teknik bangunan, sains, teknologi, bidang matematika, dan lain-lain secara berkelompok ya. Oke, pelaksanaan pembelajarannya Ibu akan sampaikan. Peserta didik akan dibentuk kelompok-kelompok, membuat kesepakatan-kesepakatan, serta deadline tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek penerapan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan 3 permasalahan nyata. Nah, untuk hari ini, adik-adik akan membuat 1 permasalahan terlebih dahulu, dan nanti langsung bisa dipresentasikan. Untuk 2 masalah lainnya, Ibu akan berikan deadline selanjutnya. Begitu ya? Baik, Bu.
Oke, Siap, Bu. siap. Sebelumnya Ibu mau memberikan pertanyaan mendasar terlebih dahulu nih. Coba, siapa yang tahu bisa langsung menjawab ya. Sebutkan macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya pada materi bangun datar. Ayo, siapa yang bisa? Silakan sebutkan namanya. Saya, Bu. Siapa namanya? Ayo. Aas. Aas, silakan Aas. Apa jawabannya ya? Berdasarkan sudut ya, Bu. Ya, betul. Kalau nggak salah, segitiganya segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Siku-siku. Oke, sip. Terima kasih Aas. Sudah betul teman-teman? Macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya ada lancip, tumpul, dan siku. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Oke. Untuk teorema Pitagoras, nah di dalam segitiga siku-siku itu terdapat sisi miring, ya, atau disebut hipotenusa. Kita sudah belajar nih kemarin, bagaimana sih menentukan panjang sisinya? Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana menentukan panjang sisi miring itu? Jumlah kuadrat, Bu. Iya, siapa? Sebutin namanya dong. Kan nanti Ibu kasih award buat kamu. Asik. Aas, Bu. Aas lagi. Oh, Masya Allah. Oke. Aas. Gimana, As? Jumlah kuadrat, Bu, dari kedua sisinya. Jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Atau ada yang lebih Atau lengkap? kuadrat jumlah, Bu. Yang benar Gimana? yang mana, Bu? Jumlah kuadrat atau kuadrat jumlah, Bu? Jumlah kuadrat atau kuadrat jumlah? Jumlah Bingung, dari jumlah. masing-masing kuadrat panjang sisinya. Begitu ya? Iya. Oke. Atau lebih ke rumusnya mungkin ada yang bisa lebih melengkapi. Ya, siapa namanya? Ini Bu, Ya, silakan ini. rumusnya itu misalkan C-nya itu sisi miring, berarti rumusnya Oke. itu jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, Bu. Oke, sepakat ya. Ketika C-nya itu sebagai sisi miring atau hipotenusa, maka penjumlahan kuadratnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, ya, terima kasih Dini. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana mengaitkan macam-macam segitiga tersebut dengan materi teorema Pitagoras? Ayo di pertemuan kedua. Gimana ya bisa nentuin segitiga lancip, tumpul, siku-siku dengan materi teorema Pitagoras? Ayo. Ketika A kuadrat plus B kuadratnya lebih kecil atau lebih besar dari C, maka disebut segitiga apa? Lancip. Lebih kecil lancip. Iya, betul. Kalau C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat lancip, kemudian Kalau lebih tumpul. besar, Kalau lebih besar, tumpul. tumpul. Ini yang jawab siapa ya? Berdua, Bu. Berdua, Boleh, Bu. Kolaborasi ya. Ya, dia sama siapa nih? Dian sama Dini ya? Aku, Bu. Aas sama Bu. Dini, Bu. Aas, Ibu nggak bisa lihat kalian soalnya ini lagi share screen. Oke. Terus kalau siku-siku? Sama dengan. Sama dengan. Sip. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Ibu mau dong yang laki-lakinya nih, Kang Ikhwan. Bagaimana sih keterkaitan antara materi teorema Pitagoras di bidang teknik bangunan, sains, teknologi, bidang matematika, dan lain-lain? Ada keterkaitannya kah? Dadang, coba. Dadang, ayo. Kaitannya apa ya? Ada, Bu. Ada. Apa tuh kaitannya, Dadang? Kalau di teknik atau bangunan biasanya untuk menghitung kuda-kuda yang ada buat atap itu, Bu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih. Ya udah, nggak apa-apa. Contohnya satu aja karena nanti akan diproyekkan kepada kalian. Oke, terima kasih Dadang. Pertanyaan selanjutnya. Jika kalian mendapatkan permasalahan tentang teorema Pitagoras di bidang teknik bangunan, sains, teknologi, dan bidang matematika, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, cara menyelesaikannya akan dijawab oleh adik-adik semuanya, yang nantinya kalian akan dikelompokkan dan membuat satu proyek. Untuk hari ini ya, satu masalah terlebih dahulu.
Ya, berikut ini adalah contoh penerapan teorema Pitagoras ya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat, ada dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, tentukanlah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Jadi pertama-tama kalian mengilustrasikan dulu gambarnya seperti apa, kemudian penyelesaiannya. Nah, setelah membuat ilustrasi, nanti kalian membuat penyelesaiannya, mulai dari diketahui, ditanyakan, dan jawab. Oke, adik-adik, apa dulu yang harus kita cari untuk menentukan panjang AB? Panjang BC, Bu. Ya, betul sekali. Kita harus menentukan panjang BC terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Itu, Bu, 22 kurangi 12 meter. Sip, mengurangkan 22 meter tersebut dengan 12 meter. Berapa hasilnya? 10, Bu. Ya, 10. Setelah itu baru kita bisa masukkan ke rumus teorema Pitagorasnya ya adik-adik. Oke, ada yang sudah hasilnya berapa? Sudah, Bu, 26 meter. Iya, betul sekali, 26 meter. Jadi, jarak antara dua tiang tersebut adalah 26 meter. Itu sebagai contoh ya adik-adik. Untuk selanjutnya, adik-adik bisa mencari sendiri dari berbagai sumber atau pengalaman, oke? Aturan main untuk 10 menit disepakati bersama dalam proses penyelesaian proyek. Jadi apa saja? Nah, kita akan menyepakati 10 menit maksimal ya. Pemilihan aktivitas. Nanti dari masing-masing kelompok kalian membagi-bagi tugas. Ketua, sekretaris, dan anggota silakan bagi-bagi tugas agar semuanya bisa beraktivitas ya, bekerja sama. Kemudian yang B, waktu maksimal yang direncanakan. Batas maksimal penyusunan laporan pada hari ini maksimal 30 menit ya, yang hari ini untuk satu masalah, dan 2 masalah lainnya bisa didiskusikan di luar jam matematika, waktunya 5 hari. Sepakat adik-adik? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, untuk sanksinya. Sanksi yang dijatuhkan pada pelanggaran aturan main, apabila terlambat dalam mengumpulkan laporan, maka nilainya akan dikurangi nih. Nah, apabila tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kelompok, maka namanya boleh tidak dicantumkan dalam laporan. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang perlu disepakati kembali adalah hal-hal yang dilaporkan. Minimal memuat 3 masalah nyata yang terkait dengan penerapan teorema Pitagoras di bidang teknik bangunan, sains, teknologi, dan bidang matematika. Untuk hari ini 1 masalah, dan masalahnya masing-masing kelompok berbeda-beda. Sesuai Ibu tentukan masalahnya apa saja, sesuai bidangnya masing-masing, dan masalah lainnya kalian dibebaskan untuk membuat masalah apa saja ya. Kemudian memuat penyelesaian tiap masing-masing masalah. Untuk poin D, sepakat? Sepakat. Oke, sudah paham? Selanjutnya, alat dan bahan serta sumber yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Nah, laporan disusun pada kertas A4 dan ditulis tangan, lengkap dengan gambar, masalah, dan penyelesaiannya. Jadi nanti silakan ditulis di kertas A4. Untuk hari ini boleh di buku tulisnya ya. Kemudian, misalkan tentang teknik bangunan apa nih? Kalian bikin gambarnya, ilustrasiin, masalahnya apa, dan penyelesaiannya penggunaan teorema Pitagorasnya seperti apa. Begitu ya. Sumbernya bisa berasal dari internet, buku, atau pengalaman adik-adik. Paham? Paham, Untuk Bu. paham ya? Sepakat ya? Oke, silakan yang nulisnya sekretaris, yang mau mencari sumbernya siapa, gitu, bisa dibagi-bagi. Nah, untuk menyusun jadwalnya adalah nanti untuk 2 masalah itu, peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang telah disepakati, dilaksanakan pada hari ke-1. Setelah pembelajaran ini, nanti kalian akan menyelesaikan 2 permasalahan lagi ya di hari ini, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kemudian pada hari kedua,
mengkonsultasikan hasil informasi yang didapat dari berbagai sumber kepada guru. Ini oleh ketua kelas. Nanti bisa konsultasi bersama Ibu di grup WhatsApp-nya di hari kedua ya. Kemudian pada hari kedua dan ketiga, kalian menyelesaikan masalah yang telah didapatkan dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras yang sesuai. Di hari keempat, kalian bisa menyusun laporannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian di hari kelima, seluruh kelompok mengumpulkan laporan yang telah disusun. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kalian mempresentasikan lagi hasil laporan pada saat pembelajaran matematika melalui Zoom meeting. Untuk hari ini, setiap kelompok juga mempresentasikan masing-masing satu masalah. Oke, fase keempat, memonitor kemajuan proyek. Nah, nanti ketua kelompok melaporkan kepada guru perkembangan pengerjaan proyeknya sesuai jadwal yang tadi ya. Dan Ibu akan mengingatkan batas waktu pelaporan hasil proyek kalian. Oke, di fase 5 ini, nanti kalian akan mempresentasikan nih hasil pengerjaan proyeknya melalui Zoom meeting. Ya, dan akan didiskusikan bersama-sama. Nah, mengevaluasi pengalamannya di sini, hasil proyek yang akan dinilai ya, nanti tolong perhatikan kesesuaian hasil proyek dengan permasalahan awal yang diberikan, ketepatan waktu pengerjaan dan penyusunan laporan hasil proyek, kendala yang dihadapi selama melaksanakan proyek. Nah, adik-adik, berikut adalah LKPD-nya. Sudah Ibu share di grup WhatsApp, silahkan. Di sini langkah-langkahnya, rancang minimal 3 masalah nyata terkait penerapan materi teorema Pitagoras di bidang teknik bangunan, sains teknologi, bidang matematika untuk penyelesaiannya. Langkah-langkahnya, cari materi dari berbagai sumber, tentukan objek yang akan diamatinya, gambarkan ilustrasinya, diskusikan permasalahan tersebut untuk diselesaikan, selesaikan permasalahan yang kalian peroleh dengan menggunakan konsep teorema Pitagoras yang sesuai. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada kertas A4, simpulkan hasil pekerjaan kalian, dan sajikan hasil diskusi dalam diskusi kelas di Zoom meeting. Seperti itu ya, adik-adik. Kilometer. Sejauh 40 kilometer. Di sini udah tampak kan Bu? Kira-kira di sini sudutnya 90 derajat. Tuh. Kemudian sampai di titik B. Ya, dengan arah 90 derajat ke titik B. Ya. Nah, kemudian dari titik B ya Oke adik-adik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk selanjutnya permasalahan yang belum diselesaikan, silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada yang belum dipahami, boleh bertanya kepada ibu dan mengirimkan laporannya untuk ketua kelas. Silahkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Oke, kesimpulannya untuk hari ini banyak sekali ya penerapan dari materi teorema Pitagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan ditutup dulu oleh ketua kelas kepada Ubay. Dipersilahkan. Mari teman-teman, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.